Ini tahun dalam penelitian di Indonesia itu cukup penting ya, karena 16 tahun itu sekitar 5 Renstra. Pada kesempatan ini akan saya akan menyampaikan bukan hasil penelitian, tetapi perspektif pengalaman bagaimana menjalankan penelitian di Indonesia yang berkarakteristik cukup menarik, gitu ya. Menarik dalam artian mungkin teman-teman sudah tahu anggaran penelitian terbatas, tidak sekarang, dari dulu terbatas, dan infrastruktur juga alhamdulillah sekarang bagus, dulu kurang. Makanya kira-kira ya ini pengalaman saya terkait penelitian, terutama di fisika ya, karena fisika itu mindset-nya itu apa namanya lebih ke arah MIPA gitu ya. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang lebih mendekati industri. Jadi, sebentar, maju berikutnya. Oh ini. Jadi kalau ini sedikit beberapa tantangan ya. Kalau Bapak Presiden, ya semua orang pasti berpikir bahwa riset itu tujuan akhirnya adalah kemakmuran. Jadi ada riset dari dasar, terapan, implementasi, dan lain sebagainya berujung pada kemakmuran yang dianggap ya riset ini adalah lembaga yang paling responsif terhadap perubahan zaman, adaptif ya. Ini Pak Jokowi aja bilang seperti itu, seperti sekarang revolusi 4.0 dan lain sebagainya. Sehingga harapannya, ini harapan yang ngasih duit, dengan penelitian itu ada sesuatu yang bisa mengangkat perekonomian bangsa. Nah, sayangnya jawaban itu masih susah untuk kita jawab. Itu dari dulu, itu bukan sekarang. Dari dulu kalau ditanya riset untuk apa, mesti muter-muter, susah jawabnya. Sehingga ya itulah yang kemudian menjadi salah satu pertanyaan rutin, terutama wartawan tanya itu, penelitianmu, penelitian Bapak sampai di mana? Mana yang bisa diterapkan di masyarakat atau yang di masyarakat seperti apa? Nah, itu selalu pertanyaan yang bikin pusing jawabnya. Nanti jawabannya bisa bermacam-macam. Dan memang kalau dari sebelah kanan bawah ini ya, kalau kita lihat dari struktur perbandingan ya, memang Indonesia itu pada level secara nilai inovatifnya itu cukup ya bukan rendah ya, di bawah lah gitu. Sehingga ya memang kita kalah jauh sama Vietnam. Vietnam itu cukup kita acungi jempol membangun perekonomian dengan riset cukup maju. Ya dia menyusul dari bawah lebih rendah daripada kita dan menyalip. Kita nggak diskusi sama dengan Malaysia ya, karena terlalu jauh juga. Jadi selalu akan ditanya itu, baik di perguruan tinggi, litbang, institusi ataupun swasta dituntut, sebenarnya kalau kita riset dapatnya apa sih? Nah itu. Presiden juga tanya, makanya dana penelitian itu akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, kalau ini review saya waktu pulang dari Jepang tahun 2004, itu saya mereview sebenarnya kita tuh ngapain. Nah, di sini makanya kalau kemudian kita diskusi sama teman-teman juga, sebenarnya tujuan akhir dari penelitian kita itu apa? Kita mengumpulkan sedemikian publikasi ilmiah, melakukan berbagai macam aktivitas ilmiah itu finalnya kemana sih? Gitu. Kalau dari prosesnya kita tahu ya, prosesnya kan kita fungsional peneliti ada, struktural kayak eselon 3, eselon 2, eselon 1 juga ada. Kemudian tujuan antara yang kita diminta laporan tiap tahun juga ada ya, publikasi ilmiah, aktivitas ilmiah, diseminasi dan sebagainya. Pagar-pagar kegiatannya juga standar ini ya, ada HKM tiap tahun, ya bukan tiap tahun ya, tiap waktu tertentu akan berubah sesuai dengan arahan-arahan dari atas. Jadi ada target minimal yang harus dicapai untuk bisa digaji tiap bulannya. Nah, kira-kira tujuan akhirnya apa? Kalau bahasa dewanya itu ujung-ujungnya ke yang saya pahami ini ya, adalah kemandirian bangsa. Jadi harapannya dengan riset bangsa kita menjadi bangsa yang bebas merdeka dari bebas merdeka ya. Perekonomiannya meningkat dengan adanya sebuah penelitian. Tapi kalau kita definisikan sedikit dikalkulasikan lagi ya,
secara prinsip ada dua ya yang bisa kelihatan. Satu adalah sains yang mendunia, jadi jurnal-jurnalnya bisa mendunia. Dan satu lagi adalah teknologi yang dimanfaatkan di masyarakat. Artinya teknologinya itu terlisensi, kemudian dipakai di masyarakat. Meskipun sebenarnya yang disebut sains mendunia itu menurut saya adalah teknologi yang dimanfaatkan di masyarakat di masa mendatang. Nah, mendatangnya itu kita nggak tahu ya, apakah 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, atau mungkin sekian abad ke depan. Tapi pasti ujungnya adalah untuk dimanfaatkan di masyarakat, kemudian penggunanya menjadi bangsa yang maju. Ini tujuan final dari suatu penelitian menurut saya ya. Nah, kemudian ini yang kemudian saya mensurvei ya. Sebenarnya mereview dari kerjaan teman-teman berapa lama tujuannya akan tercapai. Makanya saya bilang tadi di awal 16 tahun berkiprah sebagai peneliti di Indonesia di fisika. Karena ini lama itu menjadi sebuah parameter yang penting terhadap jawaban-jawaban yang akan muncul. Contohnya ini, kalau waktu dulu saya muda, saya masih muda sih pinginnya. Waktu awal dulu, pinginnya sih riset ya nggak lama lah ya, 2, 3, 4 tahun bisa implementasi gitu. Itu awal-awal. Tapi setelah melewati 1 renstra, 2 renstra, kayaknya riset harus bertahap ya, berenstra-renstra gitu. Nah, saya udah 16 tahun itu udah melewati 3-4 renstra. 1 renstra 5 tahun ya. Jadi masuk renstra ke-4 yang saya lewati. Nah, kesimpulannya satu lagi. Kalau anggaran ada ya mungkin tercapai. Kalau anggaran tidak ada ya gimana lagi. Nah, gitu. Kemudian sampai kalau tak survei dari orang-orang yang udah senior, wah udah 10 tahun atau 5 tahun lagi pensiun, jawabannya yang penting kepake gimana. Nah, gitu. Jadi ada suatu suatu pemikiran ya. Sebenarnya sih semua sama tujuannya ingin bermanfaat. Tapi sejauh mana itu bermanfaat dan kapan bermanfaatnya, ini menjadi suatu yang perdebatan yang panjang ya. Kalau presidensi pinginnya ya sekarang kasih duit, ya bulan-bulan depan jadilah. Contohnya apa? Ya yang sekarang ini terbukti ya bahwa bukan tidak bisa, tapi ada sesuatu yang diperlukan sehingga dalam hitungan bulan atau kurang dari tahunan itu kerja-kerja kita itu kepakai. Tentunya banyak sekali parameternya. Nah, kita bicara di bidang saintifik saja. Oleh karena itu, isu yang menjadi penting dalam kita sebagai peneliti, karena peneliti kita sebagai peneliti itu cukup lama ya. Kalau saya dulu masuk itu umur SMA lulus 97, 20 tahun ya. Pensiun kalau jadi profesor lancar 50 tahun jadi peneliti. Dahsyat juga. Kalau teman-teman yang 35 misalkan masuk 30-35 jadi peneliti akan selama misalnya 30, 40, 50, 60, 70, 40 tahun. 30 tahun, 40 tahun. Sekitar cukup banyak renstra. Nah, di situ menjadi pertanyaan, selama itu apa hasil yang akan diperoleh dan apa yang akan diberikan ke masyarakat. Nah, di situ makanya menjadi suatu pertanyaan ya. Dalam lingkup waktu yang disediakan akan dapat hasil sampai di mana? Apakah sambil jalan tiap renstra kita mengalami perubahan ya? Dan kita rutin tiap tahun itu selalu ada namanya guncangan-guncangan perekonomian ya yang mengganggu penelitian. Makanya bagaimana ini kita merespon? Apakah selamanya kita selesai di kertas atau bisa diselesaikan di level yang lebih bisa dinikmati oleh masyarakat? Makanya ini selalu rutin yang menjadi bahasan ya, meskipun tidak boleh dilaporkan di BPK ya, tapi jadi bahasan untuk mencapai capaian-capaian yang terukur pada level yang susah. Kalau level-level yang mudah sih nggak ada anggaran pun lewat semua. Gitu. Tapi pada level-level yang susah, pertanyaannya bermacam-macam. Ada yang anggaran kurang, itu paling umum ya, karena kalau kita bikin renstra itu harapannya tiap tahun ada peningkatan anggaran minimal 20%. Realitanya penurunan anggaran sampai 0%. Betul-betul berbalik. Gitu. Makanya ini menjadi hal yang penting. Kemudian yang kedua,
alatnya kurang. Oh, kita bikin ini, tapi nggak bisa, Pak, kurang ini, kurang itu. Wah, kurangnya, padahal untuk pengadaan juga bertahun-tahun baru bisa terrealisasi. Nah, belum lagi rebutan, belum lagi nggak lengkap. Wah, sehingga pengadaan alat itu bisa seumur hidup. Ada aja yang kurang. Gitu. Sedangkan ada juga riset yang sangat lama dan panjang, bahkan seumur hidup. Jadi sejak masuk sampai pensiun, temanya itu saja dan hasilnya juga bingung kalau untuk dikatakan sebuah produk atau sebuah finalisasi yang maksimal. Makanya ini problem problematika yang kita hadapi ya. Nah, kemudian ada juga yang udah mirip dengan kebutuhan industri, tapi ketika diketemukan meleset, apa namanya, kurang tepat, bukan kurang tepat ya. Ya sebagai informasi masuk, tapi sebagai adjustment, sebagai penentuan itu meleset sehingga perlu pengulangan atau mengganti pergeseran yang cukup signifikan. Nah, ini sehingga menjadi tantangan lebih lanjut. Nah, yang paling umum ya itu udah jadi nggak bisa dipakai. Masalahnya macam-macam, itu regulasi yang kurang mendukung. Jadi problematika penelitian itu sangat banyak sehingga dari sekian banyak itu menjadikan akumulasi sebuah kesimpulan sementara lah ya, bahwa hasil penelitian kita terbatas. Makanya kita perlu solusi ya, kita perlu solusi bersama bagaimana sih supaya tantangan, ini kan pikiran rakyat ya, rakyat berpikir bisa nggak sih bikin riset yang ya saintifik oke, jalan, tapi ada juga sebagian yang dikomersialisasikan. Jadi bukan harus komersialisasi atau harus sains, tapi ada sebagian yang untuk sains dan sebagian yang untuk komersialisasi. Jadi butuh alat bantu yang solutif ya. Jadi ada bagian yang mencapai pencapaian maksimal dalam waktu yang singkat. Nah, ini dari berbagai macam permasalahan tersebut, ini saya mencoba pengalaman saya berbasis gerilya. Kenapa gerilya? Karena memang ada yang top down itu kan jelas ya. Yang bottom up ini nggak bisa dilakukan kecuali kita melakukan sendiri. Salah satu caranya adalah kolaborasi dengan industri. Mungkin banyak solusi. Nah, salah satunya yang pengalaman dari saya. Nah, kenapa ini kita lakukan? Ini lesson learn dari awal, yaitu kalau kita melihat publikasi kita ya, saya juga sendiri baca, banyaknya minta ampun ya. Sampai apalagi kalau jadi profesor nanti bisa dihitung berapa puluh, berapa ratus publikasi yang kita dapatkan. Cuman ya yang baca situ-situ aja. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita ditemukan dengan industri yang memerlukan, kita harus masih muter-muter lagi. Ada yang ya, atau kita akan fasih, tapi dengan akumulasi informasi yang sangat besar, sangat lama. Jadi udah tua dulu baru paham manfaatnya banyak. Gitu. Atau yang tadi risetnya nggak cukup, risetnya tidak match dengan kebutuhan industri. Nah, dari sekian banyak itu, nah pas kemarin saya diminta menjadi pembicara di Pubindiklat ya, untuk bukan pembicara ya, guru pembimbing di sana. Nah, saya pelajari lagi, kenapa ya kok ada sesuatu yang kurang match dengan industri. Nah, ini kan kita lihat runutan siklus penelitian ya. Nah, di sini ternyata ada satu yang menurut saya kurang. Apa itu? Yaitu ini. Ide riset kita itu tidak berbasis dari survei informasi pengguna yang membutuhkan. Jadi kita berbasis klaim sepihak bahwa itu penting. Jadi interest peneliti. Padahal itu benar, itu penting, tapi mungkin kurang match dengan kebutuhan industri. Sehingga untuk lebih optimal dari penelitian, menurut saya ini ya, kita perlu survei dulu. Kita punya banyak interest, dan sekian banyak interest itu, mana yang interestnya matching dengan interest orang. Ya, sehingga di situ kita bisa mengambil suatu ide riset yang lebih adil ya, maksud dalam kutip adil karena ya fasilitas pakai anggaran dari pemerintah. Ini yang menjadi pemikiran saya, ya kita perlu penajaman tema penelitian berbasis hal yang seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini ya, kalau kita lihat dari industri itu jelas ada target suatu kualitas, kuantitas, solusinya juga ruang lingkupnya jelas, dan target pasarnya real, sehingga kita bisa melihat
dampak ekonominya. Kemudian kalau udah jadi pun udah tahu kamar-kamar pemerintahan yang bisa mengganggu proses itu untuk diimplementasikan. Sehingga ketika permasalahan yang akan terjadi ketika suatu teknologi diciptakan itu sudah ketahuan. Nah, dari sisi peneliti, kita komplit lah ya, scientific teknologinya tahu, analisis teknisnya tahu, proses ilmiahnya tahu. Jadi pokoknya secara teknologi nggak masalah lah gitu. Nah, kalau itu diklopkan, ini kan menjadi sesuatu yang menarik. Jadi masalah yang kita hadapi itu menjadi lebih real. Mungkin banyak masalahnya, ada banyak yang kita bisa. Kita mungkin bisa 100 masalah. Tapi dari 100 masalah mana yang disukai industri? Nah, itu kita pilih salah satu, jadi lebih real gitu. Kemudian rutenya jadi terpendek karena industri mintanya jangan terlalu lama, tapi segera mengeluarkan output. Jadi ada diskusi interaktif, titik mana ditekankan sebelum bergeser ke titik yang lainnya. Karena riset kan panjang ya. Titik satu, oh menarik, berikutnya geser ke sampingnya terus non-stop. Nah, dengan adanya diskusi industri itu kita bisa menentukan, oh kalau kita pakai yang di sini, ini lebih cepat nih. 6 bulan pertama bisa dapat hasil untuk bagian sini saja. Nah, itu bisa dihitungkan. Kemudian menghindari ya penelitian yang rumit dan lama. Ini kita terbiasa riset itu hulu sampai hilir. Dari tanah sampai produk itu udah umum kita lakukan. Dan ini akan menjadi sangat panjang sekali. Gitu. Padahal kalau kita breakdown, itu setiap titiknya bisa menjadi penelitian yang langsung komersial. Kalau kita breakdown, tapi kalau satu kan jadi panjang, dan itu bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Makanya ini bisa kita hindari untuk bisa memperpendek, bukan menghilangkan, tapi memperpendek, dipotong-potong sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kemudian kolaborasi infrastruktur itu jelas, karena kalau industri biasanya dia punya infrastruktur yang berkaitan dengan apa yang dilakukan. Kemudian arah ke depannya jelas, karena biasanya industri itu punya roadmap yang berbasisnya ekonomi. Nah, itu bisa kita klopkan. Teknologi apa yang terkait dengan itu, sehingga valuasi teknologi, ekonomi, dan dampaknya itu udah clear di awal. Sehingga kita ketika riset itu udah jelas. Oh, kita mau ke sana, riset dasarnya seperti ini, riset terapannya seperti ini, target finalnya seperti ini. Sehingga dari situ kita bisa memilih tema-tema apa yang potensial dilakukan, sehingga HKM juga masuk, waktu juga tercapai, industri juga ada yang mau. Nah, ini seleksi tema itu menjadi penting. Nah, ini kalau manfaatnya apa? Ini manfaatnya menjadi cukup menarik. Kalau ini pakai TRL ya. TRL itu riset dasar, terapan, kemudian industri dan lain sebagainya yang step by step sampai kemudian mencapai prototype gitu ya. Ini kalau dari jumlah kita tahu ya, ini udah umum 1:10. 1 riset dasar akan 10 riset dasar akan menghasilkan 1 riset terapan. 10 riset terapan menghasilkan 1 riset ya yang bisa ada prototipe-nya. 10 prototipe bisa menghasilkan 1 contoh produk. 10 contoh produk bisa menghasilkan 1 produk. Jadi semua itu 1:10. Kalau kita memulai dari kiri, ya. Kalau kita mulai dari kiri, dari riset dasar terus tek kanan sampai ke 1, cost-nya terlalu besar karena kita harus membiayai 10.000 tema. Kasarnya ini seperti ini kasarnya lah ya. Tapi kalau kita balik, kalau kita dari sebelah kanan, kita telusuri ke kiri, mungkin akan mengurangi jumlah tema-tema yang harus kita evaluasi. Jadi dengan kerjasama dengan kolaborasi industri itu, salah satu harapannya adalah mereduksi tema-tema interest kita, penting, menarik, dan pasti jadi paper juga. Cuman tidak berguna secara langsung untuk target capaian yang jangka pendek. Itu bisa kita reduksi, kita turunkan prioritasnya, dan kita pilih prioritas yang lebih tinggi yang memiliki kepentingan secara bersama-sama. Ini pun sebenarnya tergambar dari jumlah proposal di Insinas dan PPTI. Kalau kita bersaing di level riset dasar dan terapan, itu 1:50 ya. Jadi seperti lotre. Reviewernya itu cukup tutup mata, ambil 1, wah dapat gitu. Realitanya seperti, ya bukan realitanya ya. Jumlah perusahaan masuk sebanyak itu, yang diterima juga tidak terlalu banyak gitu. Kalau PPTI
jauh lebih sedikit. Karena memang temanya juga terbatas, karena udah tersaring ya. Dari sekian itu tersaring secara alamiah menjadi seperti ini. Digitnya juga beda jauh ya. Dan persaingannya juga terbatas sekali. Ini menunjukkan bahwa memang penajaman-penajaman seperti ini menjadi strategi penting. Karena dalam presentasi ini kan juga targetnya bagaimana supaya dengan tajam anggaran bisa lebih mudah untuk dipahami ketika kita mengusulkan anggaran. Ini menjadi prospek yang sangat penting dalam pemilihan sebuah tema. Jadi kalau temanya udah klop, industri setuju, penelitinya setuju, track record-nya jelas, mudah buat pemberi anggaran untuk menjustifikasi bahwa anggaran itu memang cocok untuk diberikan pada kita. Belum lagi ke LPDP. LPDP apalagi lebih ngeri ya, cuman jumlahnya 100 proposal itu untuk beberapa tahun. Gitu. Tapi to the point runutannya menjadi jelas dan menarik untuk menuju ke daya saing bangsa. Nah, ini menjadi apa namanya yang saya dengungkan teman-teman. Bagaimana kita mengelaborasi riset kita bersama-sama, tidak memutus-mutus, tapi ditajamkan oleh industri, kemudian ditarik mundur ke riset dasarnya, sehingga HKM jurnalnya juga dapat, patennya juga dapat, target lisensi juga dapat, cita-cita ke depan yang jangka pendek juga bisa digambarkan dengan lebih mudah, tidak mencapai dalam hitungan Renstra. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya sharing dari saya. Kemudian umumnya lalu bagaimana kita berkolaborasi, ini menjadi permasalahan yang cukup menarik dari para peneliti ya. Ini saya hanya bilang ini satu lembar saja. Yang perlu kita rubah hanya mindset, bukan yang lain-lain. Mindsetnya apa? Satu adalah membuka diri untuk menerima tema baru yang sesuai dengan industri. Kadang-kadang peneliti itu karena tema itu adalah ide, itu adalah sesuatu yang sangat sangat krusial dan sangat bernilai. Kadang-kadang gontok-gontokan ide itu jadi sangat umum ya. Tapi ketika ketemu industri nggak bisa gitu juga. Kita perlu memahami kebutuhan industri, kemudian temanya perlu kita geser dikit ke arah sana. Sehingga kita perlu menyelaraskan diri, membuka diri untuk menyelaraskan kompetensi kita dengan kebutuhan industri. Jadi kita cocokkan, belok dikit lah kita sesuaikan. Sehingga dengan cara seperti itu, meskipun tidak direct to kompetensi interest kita, masih bisa kita elaborasi dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita punyai atau bersama dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bersedia membantu siapapun. Sehingga kita terbuka pada siapapun. Saya misalkan ketemu dengan si X, ya saya kurang cocok, kurang ketemu, tapi nanti ada teman yang bisa kita bantu, ayo kita bareng-bareng. Gitu. Jadi dengan seperti itu, kita bisa membuka jaringan dengan siapapun juga. Kemudian happy ya, bersilaturahmi dengan banyak industri. Kemudian tidak terlalu memikirkan anggaran dari industri, karena industri juga, ya industri Indonesia ya, pemahaman riset itu masih rendah, sehingga yang kalau kita minta anggaran ke mereka saya yakin susah. Tapi kalau dikasih ya senang gitu, terima kasih. Tapi jangan minta seperti itu di awal. Kita matchingkan aja dengan kegiatan kita. Kemudian orang selalu bilang cari partner itu susah, gitu. Ya saya bilang memang susah, gitu. Makanya bukan kita cari partner gini. Kita perbandingan saja. Kalau kita ketemu 5 atau 10 industri, mungkin satu di antaranya menjadi partner kita yang baik. Jadi kita open minded, kita open silaturahmi, kita cari mungkin ada satu di antara mereka yang memang punya interest yang serupa dengan kita. Dia mau riset, kita mau bantu industri. Kemudian yang ketujuh, menselaraskan tema. Toh kita sama-sama meneliti, bidangnya mirip-mirip juga. Habis duitnya juga sama, habis waktunya juga sama, outputnya juga kalau kita selesai di kertas. Kalau matchingnya bisa klop, kertas kita bisa dibaca dengan industri dan itu bisa bermanfaat buat mereka. Jadi mematchingkan. Sejauh mana kita bisa mematchingkan, itulah menjadi mindset yang perlu kita atur dalam kolaborasi. Kalau kita nggak mau mematchingkan, meminta industri mematchingkan dengan kita, itu udah pasti nggak mungkin. Karena industri itu udah clear ya jalurnya. Kita yang perlu menyesuaikan. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya berikan.
pengalaman kami. Nah, ini kemudian contoh beberapa kerjasama yang telah coba saya rintis beberapa saja. Ini pertama tentang pengolahan sumber daya alam untuk nilai tambah. Nah, akhirnya ya dalam perjalanan panjang ketemu sama industri, ketemulah PT Timah Industri ya. Mereka minta bikin powder. Pas saya sebenarnya kerjanya itu powder juga. Cuman powder yang mereka minta ternyata berbeda dengan biasa yang kita lakukan, yaitu powder metal bentuknya bulat-bulat, ukurannya puluhan mikron, sangat kecil untuk keperluan elektronika. Nah, ya karena kita udah komitmen untuk mengelaborasi kompetensi kita dengan mereka, maka kita ya perlu develop. Dan ternyata develop kita juga lama ya. Ini sekitar setengah tahun sampai 1 tahun bentuknya udah jadi. Nah, sekarang kita lagi pusing dari bentuk ini menjadi jumlah. Tapi ya dalam mimpi udah kelihatan. Kalau jumlah itu bisa tercapai dengan bentuk yang serupa, setahun 2 tahun depan industri bisa dibangun. Paper ya saya yakin tidak ada masalah ya. Nah, ini sedang dikerjakan sama Mas Basir, menggali paper-paper yang bisa keluar dari kegiatan ini. Jadi ini masuk tahun ketiga. Tahun resmi riset itu tahun lalu. Nah, ini tahun ini pertengahan tahun ada PPTI juga, dapat dari PPTI karena berkaitan langsung dengan sumber daya alam Indonesia dan mendukung industri. Jadi klop. Kita memang klopkan ke mereka, bukan mereka mencocokkan ke kita. Kita sama-sama powder, tapi basisnya ball milling. Mereka butuhnya bukan yang ball milling, Pak. Butuhnya yang bulat-bulat. Nah, ini pakai atomisasi. Dan alhamdulillahnya kita satu-satunya di Indonesia yang berhasil ini. Bukan satu-satunya yang mengerjakan ya, tapi beberapa juga yang mengerjakan yang lainnya. Yang kedua, alat kriptas yang sedang jalan ini. Ini kita join sama PLN dan B2TKS. Alat kriptas itu sebenarnya ya kalau beli juga bisa. Tapi realitanya di Indonesia ada hampir 20 unit rusak semua dan tidak ada yang ngurusin. Basisnya ilmunya fisika juga, kalau dibilang susah juga enggak juga, dibilang mudah kok tetap impor. Nah, akhirnya kita bersama-sama dengan PLN dan B2TKS mengembangkan kegiatan ini dan didukung sama Ristek. Ya, alhamdulillah dapat dari Ristek meskipun anggarannya di COVID-kan. Tapi ya hampir jadi ini Pak Jayadi memimpin di lapangan untuk mengerjakan. Dengan teknologi ini ketika ini jadi, kita UTM semuanya tercover semuanya yang selama ini 40 tahun kita beli bisa kita cut demi sedikit. Ini sama dengan B2TKS itu BPT, mantan LUK ya, sama PLN listrik. Untuk keperluan audit kondisi korosi di bukan korosi ya, umur material di pembangkit listrik. Nah, ini turbin angin, ini kerjasama sama Ewing. Saya juga dalam tanda kutip nempel saja. Tapi ini cukup menarik karena apa? Karena riset ini telah mencapai 15 tahun untuk jadi barang seperti ini saja. Artinya, kalau kita juga masuk ke sana secara umum, secara awal ya, dari hulu sampai hilir, artinya kita akan melewati perjalanan panjang selama itu. Ya minimal 2 renstra lah, 10 tahun gitu, untuk sampai jadi seperti ini. Nah, ini kan jadi bermasalah ya, dengan anggaran yang terbatas, semua terbatas. Gimana kita bisa riset sampai sesempurna ini? Meskipun kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita baca tracknya dari Ewing, yang itu juga dari universitas, kita bisa melihat berat sekali develop ini. Makanya dengan kerjasama-kerjasama seperti ini, kita bisa cut off teknologi juga, percepatan menuju ke arah penggunaan. Ini masih jalan, mau implementasi ke NTT. Uji. Ini ada di gedung fisika di atas, belum selesai juga, masih banyak. Kemudian juga tentang ini kerjasama sampai di Sigma Utama Paint. Ini BUMN juga. Jadi cat yang kita pakai ini cat khusus untuk cat dasar anti korosi. Jadi korosi itu menghabiskan anggaran negara, salah satu obatnya cat ini. Cuman jangan kaget juga, seluruh cat itu mungkin kalau di persentase 99,5 kali ya, itu impor bahan bakunya. Gitu. Jadi ketika saya diskusi powder, lalu powder apa yang harusnya dibuat? Nah,
industri bilang powder ini, powder ini, powder ini. Akhirnya kita memilih salah satu powder yang mungkin kita buat dan ternyata bisa dibuat. Hasilnya cukup bagus. Ini sampai di sini, cuman kita belum lanjut lagi karena kita fokus di timah ya, karena memang timah diminta untuk lebih dipercepat karena sesuai dengan Renstra dari PT Timah Industri. Kurang lebih seperti itu pengalaman dari kami mengelola tema ya. Dari tema itu kita riset, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya sangat senang kalau bisa teman-teman join bersama karena untuk membuat sesuatu yang besar tidak mungkin dilakukan oleh sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah materi pertama dari Pak Agus Soekarto. Sangat menarik ya dan menambah wawasan kita semua. Salah satu insight yang saya dapatkan adalah bagaimana kita berkolaborasi, karena kebanyakan peneliti itu tidak berbasis kebutuhan masyarakat atau kebutuhan industri, tapi hanya keinginan peneliti itu sendiri. Nah, untuk itu kita harus dapat membuka diri untuk tema-tema baru dan menyelaraskan dengan kebutuhan industri. Ya tentu kita juga jadi ingin bertanya-tanya lebih jauh ya pada Pak Agus, tapi kita harus masuk dulu ke materi kedua. Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa mulai menulis chat dari sekarang. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab sekitar pukul 11.30. Sekarang kita masuk materi yang kedua oleh Bapak Dr. Denny Sidki Khairuddini. Silakan Pak Denny untuk mulai share screen-nya sudah ya. Dan saya bacakan dulu sekilas profil Pak Denny. Pak Denny saat ini adalah peneliti Madya bidang teknologi material di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Beliau lulusan S3 dari Hirosaki University, Jepang, dengan latar belakang penelitian material energi untuk fuel cell atau teknik energi terbarukan. Pak Denny kemudian melanjutkan penelitian pada bidang yang sama sebagai Postdoctoral Research Fellow di National Institute of Advanced Industrial Science and Technology atau AIST Jepang. Beliau memiliki bidang minat riset terkait pengembangan material energi dan ramah lingkungan. Beliau memiliki keahlian dalam sintesis material maju berbasis logam dan oksida logam, serta sistem karakterisasi mikrostruktur dan fenomena kelistrikan. Saat ini Pak Denny adalah Ketua Kelompok Penelitian Material Fuel Cell dan Hidrogen di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Tentu kita tidak sabar lagi mendengarkan materi dari Pak Denny. Silakan Pak Denny untuk mulai presentasinya, kurang lebih 30 menit presentasinya Pak. Oke, baik, silakan, terima Pak. kasih Mas Edi. Bisa dengar suara saya? Bisa. Ya. Bisa, jelas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny. Tema kali ini yang saya mau share adalah material perovskit oksida dan prospeknya untuk aplikasi industri. Ini agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Agus ya. Beliau memang senior kami di fisika ini dan sangat begawan dalam menarik industri ataupun berkolaborasi dengan industri. Kami masih perlu banyak belajar kepada beliau. Ini tema ini sedikit masih ada kaitannya dengan apa yang kami dulu pelajari waktu S3 maupun postdoc. Tapi kami akan ada sedikit highlight juga terkait potensi-potensi aplikasi industri. Mungkin nanti Pak Agus juga bisa ngasih masukan kira-kira apa yang bisa ditarik atau bagian mana yang bisa dikomersialisasikan ke industri seperti itu. Baik, mungkin pembahasan nanti yang akan saya berikan di sini juga saya tidak akan terlalu rumit ataupun terlalu saintifik. Ada sedikit tapi tidak akan terlalu mendalam ya. Saya akan membahas secara global saja material perovskite secara umum dan kira-kira potensi apa saja. Dan sedikit juga nanti akan saya meng-highlight tentang kegiatan di Keltian kami. Baik, sebelumnya kami juga tidak lupa mengucapkan ulang tahun LIPI yang ke-53. Semoga semakin berintegritas, ilmiah, dan unggul. Dan ini highlight dari abstrak yang mungkin teman-teman sudah membacanya ya. Kami langsung saja. Baik, ini adalah struktur dasar. Ini agak sedikit konsep dulu tentang oksida perovskite atau perovskite oxide ini, di mana secara umum dia memiliki rumus AbO3. Sisi A-nya ini, A ini yang warna biru, yang warna ungu maaf. Ini adalah kation, itu bisa dari alkali logam tanah jarang, seperti lantanid ya dan lain-lain. Nanti secara detail
secara tabel periodik akan saya tunjukkan, dan B side-nya ini dari transisi logam. Perovskite oxide, perovskite sebetulnya ada dua, ada yang berbasis halid dan oxide. Yang kami pelajari adalah berbasis oxide. Kalau halid biasanya untuk aplikasi solar cell ya, atau DSCC. Sedangkan kami lebih banyak untuk berbasis oksida metal atau keramik ya. Nah, ini AbO3 ini banyak aplikasinya, banyak macam-macam aplikasinya. Nanti akan kami kasih contohnya secara detail. Di sini ada untuk separasi oksigen, untuk membran transport oksigen. Membran transport oksigen itu adalah untuk produksi oksigen murni ya, misalkan aplikasi di medis dan seterusnya. Atau di katoda baterai logam udara, untuk sensor oksigen, sensor nanti akan saya jelaskan juga. Untuk fotokatalis yang sekarang juga sedang dilakukan dengan rekan saya, Gerald. Dan untuk tentu saja ini elektroda SOFC untuk oxygen reduction reaction. Ini yang kami dulu study waktu S3. Tapi secara konsep, perovskite oxide itu sendiri aplikasinya luas, tidak hanya untuk SOFC. SOFC adalah salah satu aplikasi bagian kecilnya saja dari material oksida perovskite ini. Kemudian kami juga sempat mengembangkan double perovskite. Ini pun ada sedikit berbeda dengan yang single perovskite. Secara struktur maupun secara fungsional dia akan memiliki contohnya saja dari power density-nya lebih tinggi, conductivity-nya, kemudian thermal expansion-nya itu relatif rendah dibandingkan perovskite tunggal seperti itu. Karena kalau misal untuk aplikasi SOFC, thermal ekspansi itu sangat berpengaruh ya. Kalau tidak, salah satu komponen biasanya kan di dalam electrochemical itu kan ada anoda, elektrolit, katoda. Semua komponennya itu berbeda-beda kalau di dalam SOFC. Anoda materialnya misalkan NiYSZ, nikel yttrias zirconia, kemudian elektrolitnya misalkan YSZ, dan katodanya misalkan LSM atau LSCF. Nah itu berbeda-beda komponennya dan dia berbeda-beda juga memiliki thermal ekspansi. Dan itu biasanya yang menjadi lifetime-nya yang kurang bagus. Nah, dengan merekayasa menjadi struktur yang berbeda, propertiesnya pun ternyata berbeda. Kita bisa lihat, nah, misalkan dengan double perovskite, oksigen vakansi yang ada akan lebih banyak, sehingga kemampuan mengattract oksigennya itu akan lebih baik. Ini dalam arti yang luas ya untuk aplikasi apapun ini. Nah ini beberapa struktur-strukturnya dengan perubahan sedikit saja komponen ini bisa merubah struktur dan ya sifat-sifatnya pun nanti tentu saja akan berbeda. Dari single perovskite, double perovskite, Brown-Miller rate dan sebagainya. Ini basicnya dari sini yang kubik seperti ini, tapi dia bisa bermacam-macam dan aplikasinya pun akan bermacam-macam nantinya. Oke, saya lanjut. Nah ini mungkin ada sedikit gambaran lagi. Jadi oksida perovskite ini memiliki struktur yang sangat fleksibel, dimulai dari yang sederhana seperti ini sampai ke tingkat yang satu dimensi pun dia bisa. Tergantung untuk aplikasi apa. Kami lanjutkan aja. Nah ini kalau kita melakukan analisa kristalografik secara XRD dan seterusnya, nah ini struktur-strukturnya yang biasanya yang akan didapat ya. Biasanya untuk material saya yang saya kembangkan adalah BISCF, Bismuth Strontium Iron Cobalt Oxide, itu berbasis kubik. Tapi kubik dan memang space groupnya PM3M. Nanti akan saya tunjukkan hasil sedikit highlight dari penelitian yang pernah kami lakukan. Nah, tapi struktur kristal lainnya pun dari yang AbO3 yang sama tadi, itu bisa juga memiliki sistem yang berbeda, bisa ortorombik ataupun grup space yang lain. Karena tadi oksigen vakansinya pun yang 3-D tadi itu berbeda. Oke, dan ini juga, ini mohon maaf, kenapa Pak Mas Admin ini ada coret-coret? Oke, oke, dan ini ada space groupnya juga sangat variatif, notation Glaser-nya di sini dan bermacam-macam. Nah, secara umum yang single dan double perovskite biasanya space group-nya itu ini, PM3M, PNMA dan seterusnya. Nah, ini ada 4 cluster ini untuk masing-masing single dan double perovskite. Nah, ini kalau kita lihat dari tabel periodik, yang A direpresentasikan oleh warna hijau, B warna oranye, dan O tentu ya oksigen ya, nggak perlu di sini. Ini bisa dikombinasikan. Dari ragam kombinasi ini bisa untuk berbagai macam aplikasi.
Nah, ini yang sudah dilakukan dari riset-riset yang sudah yang explore ini yang warna pink ya. Ini yang predicted itu yang warna hijau ini. Konduktivitasnya dan sebagainya itu bisa dielaborasi langsung. Nah, ini dari berbagai macam elemen ini ketika digabungkan dia akan memiliki konduktivitas atau performa yang berbeda dan tentu saja aplikasi macam-macam. Nah, ini kalau lebih dalam lagi valensi-valensinya dari tiap elemen itu ibaratnya ini contekannya. Ini saya mendapatkan data dari abulafia.mt.ic.ac.uk ini. Teman-teman juga bisa download sendiri, melihat sendiri. Nah, ini untuk semua elemen berapa valensi-valensinya sehingga ini akan memiliki peluang untuk aplikasi sesuai yang kita inginkan tadi. Oke, ini adalah beberapa contoh material dari beberapa jurnal ya yang sudah kami rangkum yang untuk aplikasi elektrokatalitik, fotokatalitik maupun fotovoltaik misalkan. Ini untuk elektrokatalis ya, fotokatalis untuk PEC dan termasuk photoelectrochemical water splitting untuk hydrogen production dan sebagainya. Nah, ini ada toleran faktornya, ini dihitung dari Goldsmith toleran faktor, Golden Smith toleran faktor. Ini menunjukkan bahwa semakin satu ya semakin ideal tentu saja. ABO3-nya tadi betul-betul mendekati ideal. Nah, dan nilai keidealan ini pun tadi akan berfungsi sebagai apakah oxygen reduction reaction ataukah oxygen evolution reaction untuk aplikasi macam-macam ya. Fuel cell tadi hanya salah satu contoh atau salah satu aplikasinya saja. Nah, ini banyak sekali ada barium, strontium, kobalt, ferrot oxide. Yang kami kembangkan dulu ketika S3 adalah kami menggunakan bismuth base. Perovskite sendiri sebetulnya menarik, tidak hanya untuk ini ya. Material yang lain seperti thermoelectrochemical seperti yang dilakukan Heskey dan tim TEC, kemudian untuk aplikasi lain juga nanti akan saya sebutkan ya, akan saya tunjukkan begitu ya. Nah, ini banyak sekali golongan-golongan material yang sudah diteliti. Tentu saja dari referensi yang banyak ini, ketika kita mau melakukan penelitian berikutnya tentu kita jangan sampai mengulang ya. Nah, ini gunanya kita mengevaluasi ataupun mereview penelitian-penelitian sebelumnya dan kira-kira kita masuk ke dalam ranah mana dan mengembangkan yang sisi yang mana. Seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran saja untuk aplikasi chemical dan electrochemical dari perovskite oxide. Ini ada PEC, nanti secara detail akan kami tunjukkan ilustrasinya. Untuk photoelectrochemical water splitting, ini untuk hydrogen production. Air purification, ini adalah untuk purifikasi udara ya, berarti oksigen saja. Aplikasi carbon dioxide reduction, CO2, ini yang kita tahu adalah apa? Gas rumah kaca. Jadi dengan bantuan material perovskite tertentu ini, CO2 bisa kita serap atau kita sebut dengan CCS ya, carbon capture storage. Kemudian nitrogen reduction juga bisa. Banyak sekali dari perovskite ini aplikasinya. Beberapa sudah ada yang di industri dan ada yang masih dikembangkan. Nah, ini adalah sedikit gambaran dari materi yang kami kembangkan dulu yang berbasis bismuth base. Ini ada alasannya bismuth karena dia memiliki pada sisi kalau kita tahu ya dalam struktur atau SPDF itu dalam yang ke-6S-nya itu dia ada pasangan yang tunggal di situ yang dan ini akan memberikan vakansi atau kekosongan yang dimana kekosongan tadi sangat menguntungkan untuk proses-proses seperti oxygen reduction reaction dalam misalkan SFC karena di SFC sisi katoda itu biasanya sangat lambat yang menyebabkan performanya itu rendah, output dayanya itu rendah biasanya karena di sisi katoda oksigennya itu lambat dalam mengkonversi dari oksigen ke oksigen ion untuk menangkap proton yang dari sisi anoda yang nanti akan bereaksi menjadi H2O atau air seperti itu. Nah, perekayaan seperti inilah yang kita perlukan. Nah, A-side defisiency yang kami lakukan waktu itu adalah memvariasikan sisi A-nya. Jadi sisi BI-nya inilah yang kami doping ataupun kami defisiensi. Doping waktu itu kami dengan strontium ataupun didefisiensikan sisi A-nya itu dibuat cacat. A kan idealnya 1. Nah, kami buat 0,9 atau 0,8 dan seterusnya. Dan memang fenomenanya itu sangat menarik. Mungkin kalau dari sisi fuel cell, ini agak berbeda dengan SOFC itu berbeda dengan PMFC ya. Kalau di SOFC kita tidak mengenal layer katalis. Jadi elektroda itu ya sebagai
GDL sebagai elektroda sekaligus sebagai katalisnya. Dia mix. Makanya material di dalam elektroda dalam SOFC kita sebut MIC, Mixed Ionic Electronic Conductor. Jadi dia harus mampu menghantarkan elektronik maupun ionik dalam bersamaan. Ketika kami meminta bantuan saudara Heski untuk mensimulasikan, beliau juga waktu itu sempat kewalahan karena ternyata elemennya terlalu banyak dan katanya spesies agentnya ini kalau dalam simulasi biasanya kita harus berasumsi satu, misalkan elektronik saja atau ionik saja. Gitu. Jadi ya masih PR juga. Kami pun sangat berharap apabila nanti ada rekan-rekan yang memang bergelut di bidang komputasi ataupun di FT untuk bisa berkolaborasi dalam mengembangkan material ini. Ya, ini ilustrasi antara mix ionik dan elektronik tadi. Ya, seperti ini. Ini MIC 1, MIC 2 misalkan dengan ketika elektroniknya itu lebih besar daripada ionik, ketika ini ioniknya lebih besar dari elektronik. Ini bisa diketahui ketika di fenomena ketika kita mengukur menggunakan impedans, electrochemical impedance spectroscopy. Nah, ini kami pernah mendapatkan memang sudah publish di jurnal Power Source dua-duanya. Biasanya kan setengah lingkaran ya yang impedans itu. Jadi ada yang setengah lingkaran kecil besar, ada yang besar kecil. Nah, ini menjelaskan ini fenomena ini. Mana yang lebih dominan? Ioniknya atau elektroniknya? Elektroniknya atau ioniknya seperti itu. Dan ini memang dua-duanya ada keuntungan sendiri-sendiri. Nah, ini adalah skema konfigurasi SOFC yang pernah kami kembangkan seperti ini. Ini adalah gambar real SEM-nya yang kami dulu develop. Bisa kita lihat di sini dari sisi katoda, elektrolit, anoda, ini poros, solid, poros. Nah, ini membuat seperti ini tidak mudah ya. Dan kemudian dari sisi katoda ini oksigen, kemudian direduksi menjadi oksigen ion, kemudian dia traveling ke anoda. Dia bertemu dengan proton, di sini menjadi H2O dan di sini juga dikeluarkan elektron dan seterusnya. Ini salah satu aplikasi saja perovskite untuk katoda material. Oke, mungkin kami tidak akan terlalu detail. Nah, tadi seperti yang kami jelaskan di sini, ini dopingnya dan dopingnya pun kami buat dia defisiensi ya di sini. Kalau ini hanya ilustrasi bagaimana proses fabrikasinya dari mulai preparasi material, serbuk sehingga menjadi pelet ataupun sampel yang siap uji seperti ini. Saya rasa mungkin sudah familiar ya. Nah, ini dari berbagai macam variasi tadi sisi A-nya, dia menghasilkan informasi yang berbeda dari struktur kristalnya. Mungkin kami akan skip saja, langsung saja. Dari sini, dari struktur kristal bisa ketahuan bahwa lattice-nya nih dia mengembang. Misalkan 694388 seperti ini, dari yang X-nya 0,6, 0,7, 0,8. Dari berbagai informasi ini tentu akan sangat berpengaruh ya. Ini space group-nya kebetulan memang yang kami dapat PM3M, dan ini memang kubik sempurna. Nah, bisa kita lihat di sini, ternyata dengan pengaruh doping, si main peak-nya ini yang ada di 32 ini, dia bergeser ke arah kiri. Ini artinya dia expand. Kalau expand berarti oksigen vakansinya dia makin banyak. Oleh karena itu memang ini akan mohon maaf, di sini yang 0,7 yang paling kiri ya, paling lebih ke kiri. Makanya memang yang 0,7 waktu itu memang yang terbaik dibandingkan yang lain. Shift peak-nya ini. Oke, tapi ketika dia di refinement oleh kita, dia tetap strukturnya adalah BICF. Dan ini adalah aplikasi yang lainnya untuk material perovskite yang kami sedang kembangkan. Ini adalah berbasis perovskite untuk membran transport oksigen atau MTO. Ini adalah beberapa parameter yang harus kita pertimbangkan untuk secara sederhana bahwa membran itu adalah suatu lapisan permeat yang mampu memfilter spesies tertentu. Dalam hal ini adalah oksigen. Misalkan ini udara ya. Udara itu terdiri dari oksigen dan nitrogen kan. Nah, yang putih ini anggaplah O2, jadi yang lolos itu hanya O2. Kenapa ini mungkin? Dari persamaan ini dan juga dari sifat struktur material tadi, ini sangat mungkin saja terjadi. Tapi nanti akan ada dua mekanisme bagaimana ini bisa terjadinya ya. Ini berbasis seramik ya, membran ini. Mungkin jarang ya kita mendengar, biasanya membran itu biasanya polimer seperti yang dalam RO seperti itu ya. Tapi di sini yang kami kembangkan adalah berbasis seramik. Mirip seperti yang SOFC tadi, solid, poros, solid, poros. Ada dua, yang di sini dengan electrically driven, jadi dengan bantuan elektrik, apabila di sisi kiri dan kanan itu, dia murni elektronik. Sedangkan material yang seperti yang sudah kami kembangkan tadi, karena dia memiliki sifat MIC, Mixed Ionic Electronic Conductor, jadi cukup single membran dengan pengaruh
panas, temperatur tertentu, dia sudah mampu untuk mendifusikan oksigen menjadi oksigen ion dan seterusnya, seperti ini mekanismenya. Nah, kemudian membran oksigen ini untuk apa sih? Di industri sudah ada, ini salah satu contohnya di air product. Biasanya untuk produksi gas di Indonesia ya memang masih didominasi impor. Ada air product, ada Linde, ada Samator. Samator itu PMA lah ya. Dia ada sedikit lokal tapi ada asingnya juga. Nah, ini untuk desain yang 2000 TPD itu ton per day. 2000 ton per day oksigen untuk ini. Nah, si stack ini bagian kecil dari ini tadi tuh. Yang hijau-hijau ini. Kalau diperbesar seperti ini. Nah, ini per sel ini kalau diperbesar seperti ini. Jadi ini adalah hot compressed air, jadi udara masuk dari sisi sini, kemudian keluar ke sini sudah pure oksigen. Nah, ini membran ini adalah berbasis perovskite. Ya, jadi perovskite oxide tadi tidak hanya untuk katode SOFC, tapi bisa untuk MTO dan sebagainya. Nanti kami tunjukkan juga contoh lainnya. Nah, ini adalah desain kami, konsep kami. Silakan nanti kalau ada yang berminat, kita bisa berkolaborasi ya. Nah, ini adalah skema dari proses filtering udara sampai mendapatkan oksigen murni. Ini proses dengan MTO ini banyak kelebihannya dibandingkan dengan proses yang lainnya yang ada di industri, yang biasanya dia memerlukan kriogenik dan juga banyak filter dan sebagainya. Di sini memang kita memerlukan panas gitu ya, tapi oksigen yang dihasilkan itu sudah sangat murni, bisa sampai 99,9%. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk desain yang mobile. Kami desain ini sekitar tingginya 1,5 meter lah. Dan ini memang waktu itu kami rancang untuk aplikasi di rumah sakit. Jadi seperti kita tahu, oksigen itu sangat penting ya untuk di medis. Misal untuk biasanya kan di rumah sakit itu dia harus mesen tabung ya, seperti sama halnya di lab-lab seperti itu. Nah, kita bayangkan ketika di rumah sakit atau puskesmas, misalkan ketika terjadi bencana, banjir dan sebagainya, ataupun jembatannya putus sehingga akses ke sana kesulitan misalkan. Kalau ini kita bisa memproduksi in situ oxygen production. Tentu saja ini saya perlu furnace juga, perlu teknologinya Pak Agus di sini. Nah, untuk menghasilkan oksigennya tadi. Nah, jadi rumah sakit atau puskesmas yang ada di daerah, khususnya di daerah ya, mungkin untuk Jabodetabek itu tidak terlalu bermasalah dengan transportasi, jadi akses mungkin untuk mendapatkan gas, oksigen nggak masalah. Tapi kalau untuk yang di daerah, tentu sangat bermasalah. Ini desainnya ada dua yang kami desain di sini. Ini masih konsep ya. Ada yang bersifat cubular dan juga yang planar. Yang planar itu seperti ini, nanti bertingkat. Kalau yang cubular seperti ini. Oke, tentu saja di sini banyak juga analisa-analisa termodinamik, termofluid dan sebagainya. Jadi kita memang memerlukan kolaborasi berbagai background. Kami lanjutkan. Ini hasil pengembangan untuk simulasi saja. Ini untuk software yang dikembangkan oleh saudara Akmal. Kami menyebut software ini MIC ya, MyCells Pro. Ini sedang kami proses untuk hak ciptanya. Kemudian, nah ini adalah tampilan saja konfigurasi. Jadi berdasarkan tadi persamaan-persamaan yang kami tunjukkan sebelumnya, berapa sih kemungkinan oksigen murni yang dihasilkan, kalau inputnya seperti ini, temperaturnya seperti ini, selnya berapa, dan seterusnya. Kemudian, nah ini adalah aplikasi dari perovskite oxide lainnya. Misalkan untuk sensor oksigen, mungkin teman-teman familiar ya. Ini adalah catalytic converter gas buang di kendaraan. Nah di sini kita sebut upstream sensor, di sini downstream sensor. Upstream itu persis seperti setelah ruang bakar. Ya, setelah ruang bakar itu, jadi informasi tentang oksigen, baik itu input dan setelah lewat katalitik itu outputnya, itu tentu saja oksigen di sini dan di sini berbeda ya. Berarti jumlah oksigen di sini pasti akan lebih banyak dibandingkan di sini dan seterusnya. Nah ini akan dan nanti akan dikirim ke ECU, electrical, saya lupa singkatannya. Di dalam sistem otomotif itu ya, nanti akan memberikan informasi ke sensor apakah mobilnya itu masih sehat atau tidak dan seterusnya. Di motor pun ada, tapi jenis sensornya itu berbeda. Ya, ini ada dua sensor seperti ini. Kemudian, nah ini aplikasinya mungkin secara detail dalaman sensornya ini. Sedangkan untuk sensor keramiknya itu yang nomor 3. Nah ini yang ini di sini. Untuk membuat kompleks seperti ini ya
banyak sekali pihak yang harus kita kerjasama di sini. Tapi basically ini pun memang harus berbasis keramik karena seperti kita ketahui di dalam exhaust seperti ini ya tentu temperaturnya tinggi ya, 300 ataupun lebih. Kalau material yang bukan keramik tentu tidak akan tahan. Oleh karena itu jenis keramik lah yang diperlukan untuk aplikasi ini. Nah ini secara mikrostruktur, jadi bagaimana sih cara bekerjanya sensor oksigen ini dengan penyerapan oksigen oleh sensor gas tadi misalkan. Dia berifusi ke permukaan batas butir dan mengisi kekosongan atau oksigen vacancy tadi. Nah, makanya oksigen vacancy itu sangat penting untuk struktur perovskite ini, untuk aplikasi yang seperti ini, termasuk yang sensor oksigen. Kalau ini untuk skema pengujian sederhana di lab saja. Dan aplikasi sensor oksigen lainnya pun tentu sangat luas, ada di bidang medis, bioteknologi, bidang industri, nah ini sebagainya. Kalau yang sudah ada di pasaran, nah bentuknya nanti seperti ini. Kalau yang tadi untuk otomotif ya. Oke, mungkin sedikit promosi. Kami juga kalau masih ada waktu ingin menjelaskan tentang kegiatan yang ada di keltian kami di material fuel cell hidrogen. Mainly yang kami kembangkan di sini memang berbasis hidrogen production dan juga material elektroda dan material pelat bipolar untuk komponen fuel cell. Ya, seperti kita tahu hidrogen sendiri sangat strategis ya kepentingannya, entah itu untuk energi melalui fuel cell, untuk amonia di pupuk amonia ataupun penggunaan industri lainnya termasuk industri logam untuk untuk reduksi dari bauksit menjadi besi ataupun dari aluminium dan seterusnya ya untuk reduksi di industri baja. Hidrogen sendiri bisa diproduksi dengan photoelectrochemical, biological, elektrolisis baik high temperatur maupun low temperatur. Dan tentu saja ini terkait juga dengan renewable energy. Kalau dia bersumber dari renewable energy, maka kita sebut green hydrogen. Kalau dia masih menggunakan gas, maka kita sebut brown hydrogen. Atau dia menggunakan batu bara, kita sebut dengan, saya lupa. Yang pasti itu tidak ramah lingkungan. Yang kita kembangkan adalah berbasis green hydrogen yang ramah lingkungan. Ya ini adalah konsep beberapa produksi hidrogen yang bisa dihasilkan dari berbagai macam sumber. Sayangnya saat ini memang masih didominasi oleh berbasis gas dan juga batu bara seperti itu. Untuk yang berbasis green ini ataupun electricity ini masih sedikit ya. Ya karena memang industri sendiri, teknologi sendiri memang belum begitu mature. Ini adalah informasi tentang berbagai jenis fuel cell. Mungkin ilustrasi seperti ini akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi fuel cell ini biasanya dikendalikan ataupun dibedakan dari operating temperatur dan juga fuelnya, dari bahan bakarnya. Untuk SOFC ini salah satu jenis fuel cell yang relatif fleksibel, dia bisa menggunakan bahan bakar macam-macam di sini, tidak hanya hidrogen. Kalau PMFC yang kami kembangkan di sini juga PMFC, biasanya memang harus berbasis hidrogen saja. Dan operating temperaturnya bisa 60 ke 80 derajat. Sedangkan untuk material SFC sendiri yang kami kembangkan ketika doktoral maupun postdoktoral adalah untuk intermediate temperatur ke low temperatur. Dulu kami mengembangkan 550 ke 700 derajat Celcius. Ini adalah perbandingan performa efisiensi terhadap power dari berbagai macam pembangkit. Yang paling tinggi adalah SOFC ketika digabungkan dengan wind turbine. Dan ini adalah TRL atau TKT, pengembangan fuel cell yang di dunia ya, bukan di Indonesia. Di dunia yang paling tinggi adalah untuk pesawat ruang angkasa Aluang-Alik. Dulu memang paling pertama fuel cell digunakan untuk ini. Dulu kalau tidak salah jenis yang PAFC. Nah, ada juga yang menarik, yang TRL yang sudah lumayan tinggi yaitu untuk forklift. Karena untuk di industri, di pergudangan ya forklift biasa digunakan. Kalau dia menggunakan diesel atau solar, kita tahu itu polusinya sangat tinggi. Ya tentu akan meracuni si pekerja sendiri yang ada di situ. Nah, oleh karena itu pengembangan fuel cell untuk forklift ini akhir-akhir ini cukup sangat menarik, sangat banyak. Sedangkan untuk mobil FCV seperti ini fuel cell vehicle masih kalah tren dengan mobil listrik, makanya belum begitu tren. Mungkin karena infrastruktur hidrogennya untuk bus dan sebagainya. Nah ini salah satu tren yang ada di UK ya, ini pengembangan dari Birmingham dan juga industri yang di sana. Di UK nyebutnya Hydroflex, ini yang pertama kali yang di UK. Dan seperti kita lihat bahwa untuk pengembangan suatu teknologi fuel cell ini perlu banyak sekali step-stepnya ya. Memang kita perlu banyak kolaborasi dari mulai konsep komputasi di sini, karakterisasi, analisis dan seterusnya pun memang memerlukan banyak pihak. Ya, di sini sedikit tentang profil keltian kami. Kami di sini sebagai ketua keltiannya
Dan ini beberapa scope riset yang kami lakukan. Dan ini adalah kerjasama tahun ini yang sudah kami jalani dengan Swinburne University Technology dan Todai. Ini beberapa output yang sudah ada di tahun ini. Oke, ini tadi yang informasi tentang hidrogen, bahwa memang dia elemen yang abundan tapi ya terikat ke elemen, misalkan H2O, ke hidrokarbon, ataupun yang lainnya. Dan negara kita juga punya target EBT pada tahun 2025 harus 23%. Nah, setidaknya dari hidrogen tadi, kita pun bisa berkontribusi sebetulnya. Ini hanya ilustrasi bagaimana sistem fuel cell itu bekerja. Dari sisi anoda ke sisi katoda, hidrogen dikonversi menjadi H+, proton dan elektron, kemudian travel ke katoda, ketemu oksigen, H+, elektron dan oksigen ion, kemudian byproductnya air. Jadi ada dua, panas dan air di sini, H2O. H2O tentu bukan emisi ya, kita tahu itu ramah lingkungan. Dan ini adalah informasi sedikit bahwa berdasarkan target EBT tadi, setidaknya 0,25% itu baurannya itu berbasis hidrogen. Maka ada sekitar 6 juta setara barel kalau digunakan untuk transportasi. Dan bila diperuntukkan untuk bahan bakar transportasi tadi sekitar 257.000 ton gas hidrogen. Dan saat ini harganya 3,5 kilo per kilogram USD ya, 3,5 USD per kilogram. Dan target dunia adalah menurunkan di bawah $2 per kilogram. Dan ini adalah salah satu pengembang produsen fuel cell yang pionir ya, Toyota Mirai. Dan yang lain pun saat ini juga sudah mengembangkan ke sana. Ini contohnya BMW. BMW pun memang sebelumnya dia independen mengembangkan fuel cell, tapi saat ini dia berkolaborasi dengan Toyota. Mungkin daripada capek-capek, Toyota udah lebih leading, lebih baik join. Kemudian ini produsen lainnya Jaguar. Jadi beberapa di Eropa dan Jepang tahun 2030 atau 2035 mereka siap melarang penggunaan mesin bakar internal combustion. Jadi kalau nggak mobil listrik atau mobil listrik yang ditambah dengan fuel cell seperti itu. Kedepannya pasti akan seperti itu. Kita jangan hanya sekedar jadi penonton saja. Setidaknya ada beberapa infrastruktur yang bisa kita kuasai. Misal di produksi hidrogennya ataupun komponen fuel cell tertentu dan sebagainya. Ini juga kereta ya, ini Alstom kalau tidak salah dari Jerman. Nah ini untuk kereta hidrogen ya, kereta fuel cell di sana. Jadi mereka sudah tidak menggunakan berbasis ya listrik pun ada, tapi ya listriknya sendiri yang renewable seperti itu. Nah ini adalah teknologi produksi hidrogen lainnya yang dikembangkan di tempat kami, yaitu photoelectrochemical water splitting yang dikomandain oleh saudara Geral ya. Kami sendiri hanya berkontribusi dalam penyediaan material hematitnya ini untuk fotoanode. Nah ini seperti tadi kalau di SFC dia sebagai katoda, sedangkan di PEC atau di elektrolisis ini kebalikannya, dia sebagai anoda. Tetap fungsinya sebagai oxygen reduction reaction ataupun oxygen evolution reaction seperti ini. Jadi dia untuk menangkap O2 yang dari H2O tadi. Nah sedangkan di sisi katodanya ini misalkan dengan PT ya untuk skala labnya, kemudian H+, yang kemudian dia akan dikonversi dengan bantuan 2 elektron menjadi H2 atau hidrogen tadi. Konsep lebih kurang seperti itu. Nah ini energi band gap-nya untuk Fe23 dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Dan Fe23 kami juga untuk informasi saja saat ini pun sudah preliminary, sudah dikembangkan sebagai anoda baterai. Saudara Selamat sudah membantu untuk membuat single cell-nya. Kemarin sudah diuji impedansnya, performanya cukup lumayan baik, comparable dengan material berbasis anoda yang jenis lainnya. Seperti ini. Nah ini kalau untuk hidrogen production sendiri ada antara efisiensi versus kompleksitinya. Di sini yang paling mudah adalah PC. Ini fotokatalis, tapi efisiensinya rendah. Di sini yang lumayan paling tinggi adalah fotovoltaik atau solar cell dengan elektrokatalis. Biasanya atau elektrolisis ini dengan PMFC biasanya. PMFC dikawinkan dengan solar cell seperti itu. Ini kompleksitinya lumayan tinggi, tapi efisiensinya juga tinggi. Nah, PEC itu berada di tengah-tengah. Efisiensinya tidak terlalu setinggi gabungan ini, kompleksitinya juga lumayan sederhana. Nah, ini tadi yang kami sebutkan sebelumnya bahwa target untuk produksi hidrogen di dunia itu adalah kurang dari $2 per kilogram, sehingga kompetitif dan bisa mengalahkan fuel fosil ya. Nah, ini adalah ilustrasi saja berapa radiasi dan berapa lamanya solar matahari energinya yang apabila kita manfaatkan dengan baik tentu bisa untuk misalkan hidrogen dan seterusnya. Ini adalah sistem yang kami kembangkan di lab untuk produksi hidrogen berbasis PEC tadi.
Ini adalah materialnya berbasis ZNO yang dikembangkan oleh saudara Gerald. Dan ini juga adalah aplikasi industri yang lainnya dari pengembangan mill scale menjadi murni hematit. Tadi yang kami sebutkan FE23 itu ya ini yang sudah dicoba diaplikasikan oleh saudara Selamat di kelompok latihan baterai sebagai anoda. Kemudian, oh ya terkait ini juga material ini saat ini juga kami coba ikut berkontribusi di PRN lithium merah putih untuk mensupport hematitnya ini. Tapi hematit yang kami dapat adalah dengan proses oksidasi dari mill cell ini. Kebetulan jurnalnya sudah publish, ada beberapa juga jurnal lain selain ini. Nah, ini sedikit mekanismenya bagaimana mill cell menjadi hematit tadi. Mungkin kalau ada yang tertarik nanti kita bisa berdiskusi lagi lebih detail. Ini murni hematit setelah kami lakukan refinement dan sebagainya, tidak ada unsur yang lainnya lagi, murni Fe23 100%. Strukturnya rhombohedral. Seperti ini adalah material kami, ini adalah referensi database. Sangat-sangat mirip. Kemudian kami juga mengembangkan berbasis hidrolisis. Pak Moderator, waktunya sudah habis ya? Iya Pak. Oke. Tapi tidak apa-apa 1 atau 2 menit mungkin bisa. Baik, kami skip. Oke. Ya. Ini untuk pengembangan hidrogen lainnya dengan berbasis hidrolisis. Seperti ini juga sudah publish di IEEE Explore. Oke. Nanti untuk yang tertarik, baik kita bisa diskusi aja lebih lanjut. Kami hanya menunjukkan saja. Nah ini adalah mekanisme bagaimana mengkorodit ataupun semua logam pasti akan terlapisi passive layer atau oxide walaupun tipis, walaupun mikron ataupun nano seperti itu. Makanya AL tidak bisa bereaksi secara spontan. Idealnya adalah AL dengan H2O menjadi LH3 plus H2. Hidrogen akan dihasilkan. Tapi karena ada passive layer, dia akan tidak terjadi. Nah, peranannya apa yang kita lakukan di sini adalah membuat katalis. Katalis apa? Ya, katalis ini yang kami kembangkan adalah berbasis heterogen, electroactivated carbon. Ibaratnya kami menyuntikkan elemen tertentu yang bersifat katalis tadi ke dalam karbon kami. Kalau dengan katalis yang biasa, misalkan NaOH, KOH, dan sebagainya, memang dia akan cepat reaksinya, tapi dia akan cepat juga produksinya selesai. Tidak steady, tidak lama seperti itu. Ini salah satu beberapa datanya dari hydrogen production yang kami hasilkan. Per 1 gram itu sekitar 1.300 ml. Sudah cukup lumayan baik. Di atas 1.000 ml atau 1,3 liter ya, atau 1 gram aluminium. Oke, ini adalah konfigurasi mikrostruktur XRD dan EDS FTIR. Dan kami juga mengembangkan untuk yang sistem kompor hidrogen. Tapi ini masih konsep, kami bekerja sama dengan Untirta. Ini hanya ada kami citasi dari jurnal bahwa untuk penggunaan hidrogen kalau untuk yang secara masif bisa juga untuk penggunaan di mix dengan gas alam misalkan. Di Jepang mereka pun ada yang dengan sistem pemipaan memixkan antara hidrogen dengan gas alam seperti ini. Karena pipa yang ada kalau mau diganti dengan hidrogen murni tentu berbeda ya karena hidrogen itu bersifat embrittlement. Jadi harus masih di mix biasanya 40% seperti itu. Oke. Ini pengembangan-pengembangan di Eropa dan sebagainya memang sudah menuju ke green hydrogen ataupun green energy. Ini aplikasi lainnya untuk komponen lainnya plat bipolar yang dikembangkan di penelitian kami juga sebagai GDL di sini untuk elektroda SFC. Dan kami juga mengembangkan ini mungkin lebih cocok untuk SMA ya ataupun perkuliahan di perguruan tinggi S1 sistem simulasi PMFC seperti ini. Kami sebutnya Laboratory Assistant Software PMFC. Seperti ini. Ini pun sama, ciptanya sedang kami proses. Dan kami mengembangkan sistem stacking PMFC, melakukan simulasi dan sebagainya, dan juga mendesain materialnya, sistem ininya, plat-platnya. Mungkin baik, itu saja. Terima kasih Pak Moderator, mohon maaf kalau waktunya berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny atas paparan materinya sangat menarik, namun mungkin karena keterbatasan waktu bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih juga Pak Agus tadi yang telah menyampaikan materi sebelum Pak Denny. Baik, para pendengar, Bapak Ibu sekalian kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fasilitas chat di Zoom, atau silahkan kalau yang menyaksikan kurikulum ini melalui live FB bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada yang ingin bertanya melalui audio atau video, bisa chat terlebih dahulu kepada admin untuk meminta izin melalui chat. Nanti moderator akan mempersilahkan. Baik, sepertinya ada
3 penanya yang sudah masuk ke kami. Langsung saja yang pertama dari Ibu Adilah Aliatul Muna. Sepertinya pertanyaan ini untuk Pak Denny. Di laboratorium manakah pengujian berikut bisa dilakukan? 1. Jumlah masing-masing ion kobalt 2+, ion kobalt 3+, dan ion kobalt 4+. Yang ketiganya terkandung dalam sebuah sampel perovskite oxide berbasis kobalt. Yang kedua, jumlah kekosongan ion oksigen dalam sampel perovskite oxide. Apakah ada fasilitas tersebut di Pusat Penelitian Fisika LIPI? Mungkin Pak Denny bisa menjawab. Itu pertanyaannya via Facebook ya Pak ya? Via chat Zoom secara private. Oh, private. Iya, nggak di secara Saya tidak bisa nyimak Pak, coba di iya, copy iya. paste Pak. Oh, copy paste. Baik, saya akan copy paste ke Iwan. Ya. Ini pertanyaan untuk Pak Agus dulu tuh banyak tuh di atas. Kasihan. Ya itu udah pernah dari Saya coba memahami Pak juga nih Ridwan. pertanyaan. Ya. Ya sudah, mungkin sambil menunggu Pak Denny saya beralih dulu ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak ya, nanti bisa lanjut lagi Pak Denny ya. Ke Pak Agus dulu. Tidak begitu Pak? Oke, saya dulu ya. Ya, Saya. mungkin di chat Silakan, Zoom ada senior dulu. pertanyaan dari Pak Ridwan untuk Pak. Oh, Pak Ridwan pertanyaan untuk Pak dulu. Agus. Ya, sambil Pak Denny menyiapkan pertanyaannya, kita ke Ya, pertanyaan jadi Pak yang Ridwan dulu. Mohon koreksi jika salah. Ya, saya bacakan dulu pertanyaannya Pak sebelum Ya. menjawab. Pertanyaan untuk Pak Agus, mohon koreksi jika salah. Sejauh yang saya tangkap, tampaknya di Indonesia saat ini lebih dominan industri yang menyetir riset daripada riset yang menyetir industri. Sehingga peneliti terpaksa harus menyesuaikan dengan industri yang ada agar mendapatkan dana riset. Jika seperti itu, tidak bisakah peneliti mendorong lebih keras agar riset yang dilakukan mereka saat inilah yang menyetir industri di masa sekarang dan masa depan? Gitu Pak Agus. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini ada teknologi push sama apa namanya demand pull ya. Ya. Permintaan industri sama dorongan dari riset. Memang sebenarnya di mana-mana di negara maju pun memang industri akan mengevaluasi potensi-potensi untuk komersialisasi dari hasil riset. Itu kalau hasil risetnya cukup banyak pilihan, kemudian di situ kita bisa mereview. Akhirnya nanti ya di mana-mana ada lah ya skema-skema seperti itu. Itu pakai basis 1:10 tadi. Jadi akhirnya nanti satu buah produk itu didukung oleh mungkin ribuan riset dasar. Nah, itu high cost. Ya kalau pemerintahnya kuat dan mampu mendorong, itu sangat ideal ya. Tapi realitanya efisiensi tidak seperti itu. Efisiensi kita akan berfokus pada bagaimana industri untuk eksis terhadap persaingan. Makanya di industri-industri mereka lebih ke arah sebenarnya untuk dia bisa hidup. Contohnya sekarang dengan PT Timah Industri. Untuk develop yang baru itu terlalu jauh buat mereka. Untuk bisa mensejajarkan dengan yang ada aja itu udah dalam tanda kutip penuh perjuangan lah ya. Makanya mereka prinsip dasarnya berbasis sistematis perekonomian. Mana yang paling dominan yang menjadi produk itu yang kemudian mereka kejar. Makanya itu yang kemudian kita selaraskan. Meskipun di dunia ini udah ada. Kan kita bermain di bidang kemandirian bangsa. Sekarang kita bayangkan ya perbandingan timah dijual lepas dalam kondisi murni, nah, di luar negeri setelah diproses dikembalikan ke Indonesia. Itu satu. Nah, atau yang kedua, nah di situ yang satu tadi berarti kita butuh riset yang untuk merespon supaya dikembalikan ke Indonesia kan, yang kita ekspor ke luar negeri. Atau yang kedua, kita riset sesuatu aplikasi timah yang entah apa yang sangat high tech yang ke depan mungkin 5-10 tahun lagi kepakai. Nah, kalau buat industri pasti akan berpikir yang pertama, yang cepat, jelas, terukur, dan teknologinya udah ngikutin dari bukan blue ocean ya, mengikutin dari itu yang ada. Meskipun masing-masing ada metodenya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Kalau ikut industri lebih murah, lebih low cost. Kalau teknologi pool itu high cost dan memang itu biasanya didorong untuk memperkuat teknologi ya, kayak pesawat-pesawat siluman itu kan biayanya gila-gilaan, teknologi push itu.
butuhnya juga nggak yakin juga butuh, tapi didorong untuk kemajuan gitu ya. Kalau kita boro-boro ke sana ya, kita bisa melindungi diri dari impor aja udah setengah mati. Gitu. Ya, ini cocokologi artinya. Ya, Menyesuaikan kondisi. ya mungkin Pak Ridwan bisa apakah sudah jelas jawabnya atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Ya, terima kasih Pak Agus atas jawabannya sangat jelas tadi. Bagaimana Pak Denny? Apakah Baik. sudah bisa menjawab pertanyaan tadi dari Boleh. Ibu Adilah? Boleh Pak Edi. Ini yang dari Ibu Adilah Aliatul Muna. Terima kasih atas pertanyaan dia ya. Ini persis seperti yang kami lakukan waktu dulu di Jepang. Memang penelitian mengukur valensi seperti ini ya harus menggunakan XPS. Jadi kami belum ada di physical IP ini. Jadi itu salah satu target juga yang akan kalau tidak salah ya untuk mengingatkan lagi ke Bu Kapus. Kalau Bu Kapus menyimak, XPS semoga akan segera sampai di kita di LIPI. X-ray fotospektroskopi ya. Jadi itu untuk mengetahui valensi-valensi tadi di 2+, 3+, dan seterusnya. Betul sekali, itu sangat penting karena itu akan memberikan informasi tentang struktur, bukan hanya struktur secara kristal tadi ya. Dan ya jumlah kekosongan, kalau jumlah kekosongan biasanya kami menghitung dari defeknya tadi, 3 minus delta tadi, dan itu sendiri ada persamaannya memang sebetulnya. Agak rumit ya kalau dijelaskan di sini. Itu bisa kita determinasi dari baik XRD maupun dari misalkan pendekatan IDS gitu. Dari dua itu kita coba cocokkan sehingga kita mendapatkan berapa vakansinya tadi. Lebih kurang seperti itu. Tentu saja kami terbuka untuk kolaborasi. Terima kasih. Baik, bagaimana Ibu Adilah? Apakah ada komentar? Oke. Oh, mungkin ini Pak Denny, mungkin bisa dibuka alamat emailnya, barangkali ada yang ingin berkolaborasi begitu. Oh, baik. Sudah di-share ya. Itu ternyata ada pertanyaan dari Pak Ridwan juga. Ya, satu lagi nih untuk Pak Denny, pertanyaan dari Pak Ridwan. Maaf, pertanyaan awam, apakah sudah ada material perovskite oxide yang dikembangkan di P2F LIPI yang menembus perusahaan atau industri lokal atau nasional? Kalau belum, adakah target ke arah sana? Bahan-bahan untuk sintesis perovskite oxide apakah tersedia melimpah di Indonesia? Gitu. Sepertinya Pak Ridwan tadi sangat melihat dengan cermat bahwa MTO tadi ya. Sepertinya dia tahu dia targetnya akan ke MTO tadi. Kalau kita mau mengembangkan untuk ke fuel cell kompleks ya, karena dia ada materialnya, ada anoda, elektrolit, katoda. MTO itu paling simpel Pak Ridwan. MTO itu ibaratnya kita hanya satu struktur yang material katoda tadi atau perovskite tadi yang kita kembangkan, hanya berbeda poros, solid, poros. Sudah itu saja. Yang paling mungkin, makanya kalau menjawab pertanyaan tadi, yang paling mungkin yang arah target ke sana, ke depan, tentu untuk MTO tadi. PR kita Pak Ridwan, makanya saya dulu minta tolong ke Mas Heski, bagaimana caranya dari elemen-elemen yang misalkan berbasis data XRD yang saya miliki, ataupun dari material dulu yang saya kembangkan, gimana caranya supaya operating temperaturnya itu lebih rendah. Misal di 500 gitu. Dulu saya cuma 550, itu pun udah oke sebetulnya. Karena yang existing itu 700 ke atas, Pak. 800 seperti itu. Seperti tadi yang di Samator dan sebagainya, nanti kita bisa elaborasi lebih lanjut ya. Dia masih memerlukan temperatur tinggi memang. Tapi ada keunggulannya juga. Oksigennya di sel pun memang sangat tinggi. Sangat murni. Sangat murni. Hampir suplai oksigen di rumah sakit di Indonesia, semuanya itu berbasis air product. Searching saja air product. Itu perusahaan asing ya, kalau salah dari Amerika, yang hampir mensuplai di semua rumah sakit besar. Setidaknya yang sampai provinsi itu. Air product. Saya pernah nanya ke kawan saya yang ada di kedokteran di Brawijaya, saya tanya di rumah sakit kamu di sana di Brawijaya apa suppliernya air product. Benar berarti. Ya, itu Pak Ridwan. Jadi material apa, mungkin kalau saya kembangkan saat ini 4 elemen terlalu ribet, bisa kita sederhanakan, misalkan jadi bismut ferrite, bismut ferroxide, BiFeO3, dan sebagainya. Yang supaya dia lebih ini. Bismut sendiri ada di Indonesia, tapi ya tidak terlalu banyak. Elemen-elemen lantanid yang lainnya pun memang ada. Dulu di teman-teman PTM BPPT itu yang sudah mengelaborasi itu berbasis gadolinium, lantanum, cerium, dan sebagainya. Ada memang yang mungkin yang lebih kompeten menjawab ini, itu teman-teman geotek ya kalau di kita. Ya dan juga ya sebenarnya saya ada juga informasi dari teman-teman PTM dulu karena kami pun sampai saat ini berkolaborasi dengan mereka. Material potensial apa aja yang ada di kita dan yang mungkin jadi subjek kita untuk penelitian ke depan. Nah, itu bisa saja nanti kita silaturahmi ke sana, saya ajak Mas Ridwan sekalian terus kita untuk brainstorming.
Itu Pak Ridwan. Gimana Mas Ridwan? Apakah punya tanggapan atau komentar dari? Oh sudah cukup. Ya mungkin tadi Pak Denny sedikit menyinggung tentang yang lab komputasi untuk menghitung material perovskite. Ya kebetulan Pak Heski juga dari satu grup sama saya, jadi saya sedikit cerita. Memang untuk melakukan komputasi itu butuh computational power gitu yang cukup. Nah saat ini sekaligus ya pengumuman ini Mas, komputer kami tidak sanggup gitu karena sudah dicoba gitu, namun crash itu karena kurangnya komputer kayak RAM gitu, jumlah RAM-nya di sini hanya 60 giga, mungkin butuh sampai 100 atau 250-an giga begitu. Wow. Ya butuh superkomputer istilahnya begitu. Jadi yang kami lakukan saat ini ya sistem-sistem yang simple gitu, yang sederhana, yang bisa kuat komputernya. Mungkin nanti kalau kita bisa ajukan ke industri atau dana riset untuk pengajuan superkomputer gitu, bisa dilanjutkan penelitiannya gitu Pak. Siap. Tuh Kang Gimana Ridwan. Pak Denny? Siap. Sangat siap mendukung. Siap. Oke, makasih Pak Edi atas konfirmasinya. Iya, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Saya cek di live FB belum ada. Mungkin pertanyaan Dami saja untuk Pak Agus tadi. Mungkin Pak Agus bisa berkomentar sedikit terkait kebijakan di LIPI saat ini nih yang mendorong peneliti mendapatkan dana lebih banyak dari eksternal atau perusahaan atau industri, alih-alih dari internal LIPI atau pemerintah. Nah, kira-kira idealnya untuk Indonesia sebetulnya dukungan pemerintah memberikan dana riset pada peneliti itu berapa persen kalau dibandingkan dengan dana dari industri? Gimana Pak Agus? Ya, sebenarnya ini challenge yang menarik dari Pak Lipi ya. Jadi betul-betul dengan meniadakan anggaran dari dalam, itu memang meminta anggaran dari luar. Itu waktu saya jadi kegiatan unggulan juga gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan bahwa tema itu bukan karena keinginan pribadi, tapi betul-betul diuji dalam sebuah koridor yang wajar. Makanya dari luar kan, entah dari industri, entah dari ristek, dari mana kan itu lolos uji. Jadi tidak ada cukup menarik lah ya gitu. Kalau dari industri sih emang mereka sebenarnya kalkulasi ya. Mereka juga kayak PT Timah itu mereka punya slot, mau minta berapa M juga kalau emang wajar bisa gitu. Tapi responnya ya itu teknoekonomi, makanya itu menjadi penting. Nah, idealnya sih pemerintah hanya sebagai katalisator, idealnya. Cuman bagaimana katalisator itu mengkataliskan, katalisator sedikit ya dibanding yang diproses. Nah, sekarang masalahnya katalisatornya apakah itu berjalan atau tidak. Gitu. Nah, ini tugas pimpinan ya, bukan tugas kita ya. Karena mungkin kalau saya tadi bilang gerilya itu ya bottom up. Jadi bottom up itu lebih ke arah pragmatis. Kalau strategis itu biasanya top down. Memang udah didesain dalam skema yang besar sehingga bisa mengubah ekonomi. Nah, itu kalau fungsi-fungsi eselon-eselonnya di situ ya. Makanya Pak Lipi merubah eselon dari administratif menjadi fungsional. Jadi lebih mempertajam ke konten dari riset, tidak sekedar administrasi suatu kegiatan. Kalau lebih gitu. Jadi kalau idealnya berapa? Wah ya. Tapi idealnya selama bagi kita peneliti, selama kita sebelum pensiun, bisalah punya pabrik. Maksud sih 40 tahun berkiprah nggak ada satupun yang kepakai kan gitu. Nah, untuk bisa ke sana kita membuat strategi 10:1 seperti sari standar. Makanya semakin banyak sesuatu yang bisa didekatkan ke industri, mungkin ada satu yang hit, wallahu alam. Makanya sejak dini kalau bisa spare waktu gitu untuk kita berdekatan dengan industri untuk menajamkan tema-tema. Temanya saya yakin, bukan saya yakin ya, 16 tahun saya penelitian, tema fisika itu excellent semua. Cuman mana yang matching dengan industri yang pusing. Gitu. Nah, ini cuma mematchingkan saja menurut saya. Ya, wallahu alam ya. Pak Denny juga cakep banget itu temanya. Cuman apakah perjalanannya itu lurus to the point ke end product atau muter?
Nah, itu yang dikelirkan. Jangan-jangan jalan kita muter, padahal di sampingnya ada yang lebih enak yang disikat. Nah, itu ya. Nah, itu yang nggak tahu. Makanya kita perlu survei industri untuk memastikan tema kita betul-betul gurih untuk kita kerjakan bersama-sama. Kurang lebih gitu. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin dari Pak Denny ingin menambahkan atau ingin disampaikan? Mungkin ya, terima kasih, tentu saja masukan dari Pak Agus tadi sangat bermanfaat untuk kita ya, terutama untuk saya sebagai juniornya beliau juga, masih banyak harus belajar ya. Dari memang wawasan beliau terkait ke perindustrian itu sangat luar biasa, kita perlu acungi jempol. Memang saat ini kami masih berotot lebih ke akademis memang ya, dan berkait dengan bekerja sama dengan universitas, bekerja sama dengan lembaga riset juga yang lainnya seperti itu. Ya, harapan saya juga memang ke depan nanti akan ada berani ya, sampai seperti Pak Agus tadi, karena memang untuk bisa ke sana itu perlu keberanian. Terima kasih sekali Pak Agus sudah men-trigger kami. Semoga nanti kami pun bisa berani melangkah betul-betul mengambil risiko seperti Pak Agus, karena itu diperlukan jiwa militan itu. Tidak hanya sekedar memiliki know-how ataupun knowledge yang bagus, tapi juga perlu jiwa militan. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Denny dan Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih. Oh iya, sebenarnya sudah jam 12. Saya mungkin kita batasi satu pertanyaan terakhir saja ya dari Pak Edi Kurniawan. Pertanyaan awal untuk Pak Denny, kalau membuat atau mengembangkan fuel cell sebagai sumber daya drone quadcopter perlu waktu berapa lama ya? Ini jawab singkat saja mungkin Pak Denny. Baik. Mungkin untuk yang untuk membypass kita bisa mengembangkan hydrogen storage-nya saja dulu. Fuel cell-nya menggunakan existing. Nanti lama-kelamaan baru fuel cell, karena hydrogen storage ataupun ke hydrogen production-nya relatif lebih mudah dikuasai. Baru nanti ke PMFC-nya, misalkan dari komponen-komponen yang sudah kita kembangkan di sini adalah plug bipolar dan GDL. Baru nanti lain-lain ke pabrikasi tertentunya. Jadi lebih baik khusus untuk yang aplikasi yang sudah jelas seperti tadi, kita dari hilir ke hulu ya. Mungkin ya kalau dananya lancar ya harusnya 2-3 tahun sudah bisa buat produk sendiri kalau lancar dananya ya. Ya, mungkin itu saja Pak Wawan. Ya, Pak Wawan. Ya. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga waktunya sudah menunjukkan jam 12. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Agus dan Pak Denny telah meluangkan waktunya di tengah berbagai kesibukan yang saat ini. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih juga pada seluruh peserta kolokium yang selalu antusias setiap pekannya menghadiri kolokium rutin ini. Tercatat terdapat 42 peserta dari Zoom meeting dan sekitar 18 dari live FB, sehingga total yang mengikuti kolokium hari ini ada 60 peserta. Nah, kolokium fisika LIPI tentunya tidak akan bisa terlaksana tanpa partisipasi aktif dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Ikuti terus kolokium fisika LIPI setiap hari Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan informasi detailnya sekitar beberapa hari sebelum kolokium di halaman Facebook dan Instagram Pusat Penelitian Fisika LIPI dengan nama akun LIPI Physics. Baik, mungkin kami tutup saja kolokium ini. Sampai jumpa di kolokium berikutnya. Ya, tetap semangat dan selamat beristirahat siang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya, terima kasih semua.